Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan memulai pendalaman Alkitab. Yang kebetulan pada hari ini kita juga akan membahas tentang pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab melalui kitab Amsal. Ini adalah suatu topik yang sangat menarik karena setahu saya banyak sekali orang Kristen sebenarnya ingin mendalami dan mempelajari Alkitabnya, tapi kadang masih bingung caranya seperti apa, bahkan mungkin ada juga yang agak-agak dihalangi dari membaca Alkitab atau mendalami Alkitabnya sendiri. Nah, jadi ini akan kita bahas pada, video kita kali ini, yang sebenarnya juga merupakan bagian atau pendahuluan dari seri 30 Ucapan Orang Bijak, yang nanti akan, ada di video-video berikutnya. Nah, mungkin sebelum memulai ada yang penasaran kenapa di gambar di depan ini kok ada pahlawan-pahlawan? Ya, memang sebenarnya ini adalah lukisan dari pahlawan-pahlawan Daud. Nah, itu ada di Samuel ya, di kitab Samuel dibilang Daud itu memiliki 30 pahlawan. Nah, pahlawan itu kan kalau kita lihat di sini memiliki, senjata ya, seolah siap menyikapi suatu permasalahan. Nah, tapi menariknya kalau kita lihat di gambar ini, mereka berdiri, duduk, seolah-olah siap mendengarkan. Ya, kalau bayangan saya seolah siap mempelajari Alkitab. Nah, baiklah. Jadi kita akan, pertama kita akan memulai dengan tren dalam pendalaman Alkitab. Jadi sebenarnya kapan sih orang mulai mendalami Alkitab? Ini yang saya maksud lebih kepada kaum awam ya, karena kalau pendeta-pendeta sudah pasti banyak belajar Alkitab. Jadi untuk kaum awam seperti kita, bagaimana kita memulai pendalaman Alkitab? Nih, Alkitab ini ya. Jadi kalau bisa saudara, ambil Alkitabnya karena kita akan sama-sama belajar. Kalau belum ada di sini bisa di-pause dulu videonya, ambil Alkitabnya, nanti kita soalnya akan banyak membaca ayat-ayat Alkitab selama video ini berlangsung. Nah, baiklah. Jadi, kapankah orang awam itu mulai, belajar Alkitab? Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru ya misalnya, kan ada Yesus itu mengunjungi sinagog. Jadi sinagog-sinagog itu memang sudah ada dalam zaman Yesus. Sinagog itu artinya perkumpulan. Jadi banyak orang yang datang berkumpul dan mempelajari Alkitab. Ya pada saat itu ya tentu, Perjanjian Lama ya dibahas. Nah, kenapa mereka mesti datang berkumpul? Karena scroll-nya atau bukunya itu ya hanya ada sedikit. Jadi mesti belajarnya di sana sama-sama, mendengarkan. Bahkan kalau ada kesempatan bisa membaca, seperti Yesus juga membaca ya. Karena pada saat itu tentu kertas atau buku atau scroll gulungan itu sangat mahal. Selain bahan yang mahal juga karena kan mesti ditulis ya, kalau panjang itu nulisnya butuh orang yang ahli, jadi istilahnya jadi mahal. Nah itu beda dengan di kemudian hari, yaitu kapan, ditemukannya mesin cetak di abad yang ke-15. Jadi dengan adanya mesin cetak, jadi Alkitab seperti ini tuh bisa dicetak dan diperbanyak, eee, sehingga semua orang itu bisa membaca, maksudnya istilah lebih murah, bisa dibeli dan jadi akhirnya banyak yang bisa baca. Jadi ini bagus juga ada penemuan mesin cetak. Nah lalu apalagi, meskipun sudah ada penemuan mesin cetak, bukan berarti orang itu jadi akhirnya bisa membaca Alkitab begitu saja. Karena, kalau kita tahu, setelah ditemukannya mesin cetak, tidak lama setelah itu ada yang namanya, reformasi Protestan. Itu di awal abad ke-16. Kenapa terjadi reformasi Protestan oleh Martin Luther ya, salah satu yang memulainya. Karena banyak dia menyadari bahwa ajaran-ajaran kekristenan pada saat itu, yang waktu itu, dipimpin oleh Katolik ya, itu banyak yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Karena itulah, makanya jadi akhirnya dia memulai suatu, pengajaran atau menganut suatu doktrin yang disebut dengan sola scriptura. Jadi betul semua harus kembali kepada Alkitab. Nah, oleh karena itu dia merasa orang-orang itu harus bisa membaca Alkitabnya masing-masing, tidak hanya mendengar dari pendeta-pendeta atau dari pastornya. Nah, jadi untuk itu bagaimana caranya? Karena tidak gampang ya, meskipun sudah ada mesin cetak, banyak yang masih belum bisa baca. Dan ketika orang sudah mulai bisa baca, bahasanya belum tentu bahasa yang ia tahu. Nah, kita mesti tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari apa bahasanya. Kalau dalam bahasa originalnya, dalam bahasa aslinya, Perjanjian Lama misalnya menggunakan bahasa Ibrani dan juga menggunakan bahasa Aram. Perjanjian Baru menggunakan bahasa Greka atau Yunani. Namun pada saat, reformasi, sebenarnya lebih banyak bahasanya itu menggunakan bahasa Latin. Itu bahasa umum yang pada saat itu digunakan oleh orang-orang gereja. Nah, jadi Martin Luther adalah satu dari beberapa orang pada saat itu yang juga mulai menerjemahkan Alkitab itu baik dari bahasa aslinya atau dari bahasa Latin ke bahasa sehari-hari yang semua orang bisa baca. Jadi ketika kita gabungkan kedua ini, reformasi Protestan dan mesin cetak, maka akhirnya Alkitab itu betul-betul bisa sampai ke tangan saudara
dan ke tangan saya, atau pada saat itu ya ke tangan orang-orang yang ingin mempelajarinya. Nah, itulah akhirnya orang-orang awam mulai bisa membaca Alkitab. Nah, harapan dari reformasi pada saat itu adalah dengan orang membaca Alkitab, mereka dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, itu kalau Martin Luther pernah mengajarkan juga ada namanya priesthood of all believers, bahwa semua orang itu adalah istilahnya imam gitu ya. Dia tidak perlu lagi ada perantara, tapi bisa langsung datang kepada Tuhan, dan Tuhan bisa langsung memberitahukan kebenaran kepada masing-masing orang, tentu melalui Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam, membaca Alkitab. Jadi di bayangan Martin Luther pada saat itu, semua orang akan mencapai kebenaran yang sama. Namun apakah demikian? Itu yang menarik ya, karena ternyata tidak sampai satu abad dari zamannya Martin Luther, ternyata kekristenan Protestan justru semakin lama semakin terpecah. Karena banyak orang yang membaca Alkitab tidak semua sampai pada kesimpulan yang sama. Masing-masing memiliki interpretasinya sendiri-sendiri. Misalnya baptis, baptis itu diselam atau dipercik gitu misalnya ya. Maka nanti ada keluar lagi golongan baptis. Nah, jadi sebenarnya banyak akhirnya yang berbeda. Ada aliran Calvinis, ada nanti aliran Anglikan. Lalu nanti bercampur makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, kalau saudara tahu pada zaman ini, maksudnya tahun sekarang lah ya, itu jumlah denominasi Kristen di seluruh dunia itu sudah mencapai 40.000 lebih. Jadi ternyata dengan setiap orang membaca Alkitab, ternyata apa? Pandangannya Martin Luther yang waktu itu ternyata salah. Dia pikir semua akan mencapai kebenaran yang sama, tapi ternyata justru malah seolah-olah ya, seolah sebaliknya. Setiap orang itu jadi akhirnya melakukan tafsirannya sendiri. Lalu ketika berbeda, kita pecah, 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 dan makin pecah-pecah gitu ya. Makanya di beberapa gereja, misalnya sekarang ya, saya sebenarnya sering mendengar dari teman-teman saya, istilah dikatakan oleh petinggi-petinggi gerejanya, dibilang, "Oh, kamu jangan pelajari Alkitab kamu sendiri, jangan kamu tafsirkan sendiri. Awas sesat." Nah, itu istilahnya ya, awas sesat. Jadi seolah-olah orang-orang zaman sekarang itu kembali lagi ke masa kegelapan. Apakah kita ada di zaman kegelapan yang baru, di mana, oh, Alkitab itu mungkin sekarang sudah ada dan sudah tersedia, tapi orang secara langsung maupun tidak langsung, orang awam, maksudnya seperti saya dan saudara mungkin, secara tidak langsung dihalang-halangi dari mempelajari Alkitab, karena takutnya nanti tanda kutip menjadi sesat. Sebenarnya itu concern yang sangat serius juga. Maksudnya betul juga ya, mesti hati-hati sesat. Tetapi kalau kita dihalang-halangi dalam membaca Alkitab, sebenarnya ini sama saja menjadi kembali ke dalam zaman kegelapan. Padahal membaca Alkitab itu atau mempelajari dan mendalami Alkitab, itu sebenarnya sangat-sangat sesuatu yang berharga atau membahagiakan juga. Nah, ini kita bisa buka Alkitab kita ke Mazmur pasal yang ke-1 sampai ayat 1 sampai 2 atau sampai ayat berikutnya juga ada apa. Ini saya bacakan langsung dari Alkitabnya ya, tapi di layar saudara bisa baca juga di situ. Tapi saya lebih, mengharapkan kalau saudara bisa buka Alkitabnya, secara langsung. Di sini saya akan bacakan Mazmur pasal 1. Dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jadi belajar Alkitab setiap hari gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi inilah, luar biasanya apabila seorang itu betul-betul mempelajari, merenungkan Alkitab. Apa yang diperbuatnya itu berhasil. Bahkan tadi di ayat 1 dia bilang, "Berbahagia." Nah, jadi di sini saya mengajak saudara untuk mari kita betul-betul mempelajari Alkitab kita. Tapi kan pertanyaannya bagaimana gitu ya. Jadi salah satu concern yang lain bagi orang awam seperti, saudara dan saya, adalah bagaimana kita memulai pendalaman Alkitab. Dimulai dari kitab mana gitu misalnya ya. Jadi, misalnya ya, salah satu yang bagus misalnya dimulai dari Kejadian. Itu karena Alkitab itu kan kitab pertamanya Kejadian ya. Jadi mungkin itu awal yang baik. Istilahnya kita mulai secara kronologis. Baca dari cerita Adam dan Hawa, lanjut terus sampai Nuh, Abraham, Musa, raja-raja, Daud ya, dan seterusnya seterusnya sampai Yesus dan kemudian. Nah, kalau memang itu untuk membaca Alkitab, saya rasa itu bagus juga. Tapi kalau buat pendalaman, sebenarnya kita harus lebih dalami lagi. Karena misalnya kalau kita ngomong kronologis, apakah betul Alkitab itu urutannya kronologis? Sebenarnya tidak juga ya.
di Perjanjian Lama misalnya. Kalau awal-awal mungkin masih kronologis, tapi begitu selesai, Tawarik, berikut-berikutnya itu mulai tidak berurutan, masuk ke nabi-nabi gitu ya. Karena nabi yang satu mestinya ada di zaman yang lain, misalnya Daniel, mestinya ada di zaman Nebukadnezar gitu ya. Jadi mestinya kalau mau kronologis, mestinya Daniel itu kitabnya sebelum Ezra, Nehemia, itu contohnya. Nah, jadi dari sisi kronologis juga jadi agak berantakan. Nah, apalagi saran yang lain kalau untuk memulai pendalaman Alkitab. Ada juga yang bilang, oh kita langsung mulai pendalaman dari kitab Injil. Ini juga bagus ya. Sebenarnya nggak ada yang salah mau mulai dari manapun. Dia sih mau bilang positif dan negatifnya. Ada plus minusnya kalau kita memulai pendalaman Alkitab dari kitab tertentu. Nah, dari kitab Injil itu bagus karena belajar tentang Yesus langsung ya, yang memberikan keselamatan bagi kita orang berdosa. Nah, kitab Injil itu maksudnya salah satu dari 4 atau 4-4-nya juga boleh, bisa dari Matius. Matius itu banyak membagikan tentang nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Lalu berikutnya ada apa? Ada Markus. Markus itu mungkin yang paling ringkas, paling kronologis tentang kisah Yesus. Ada juga Lukas. Lukas itu apa? Oh, Lukas itu yang paling perhatian kepada orang-orang marginal ya, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, lumpuh, kusta, bahkan orang alien, maksudnya orang asing, orang Samaria. Nah, itu concern Lukas karena dia adalah dokter. Atau bisa juga mulai dari Yohanes tentang Yesus, tapi fokus utamanya lebih kepada juga kepada kasih. Nah, ini juga bagus. Jadi sebenarnya banyak bagus untuk memulai pendalaman Alkitab. Tapi saya mengajak saudara untuk memulai pendalaman Alkitab dari kitab Amsal. Kenapa mulai pendalaman dari kitab Amsal? Nah, ini menarik ya. Karena kalau untuk mendalami sesuatu kan berarti kita harus mempelajari. Untuk mempelajari, mendalami, kita itu memerlukan apa? Kita memerlukan hikmat. Nah, hikmat itu banyak bisa kita dapati dari kitab Amsal. Nah, ini misalnya kita buka Amsal pasal 1 ayat 1-2 ya. Jadi dalam, sesi kita kali ini saya akan lebih banyak menggunakan Amsal pasal 1 ayat 1-7. Ini betul-betul pendahuluan dari kitab Amsal. Menjelaskan Amsal itu tentang apa gitu ya, atau gunanya apa. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Amsal 1 ayat 1-2. Nah, ayat 1 ini berbicara tentang pengarang ya, dan judulnya juga. Di sini dikatakan, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, betul. Nah, jadi artinya apa? Artinya kitab Amsal itu berguna untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, bukankah seluruh Alkitab itu adalah kata-kata yang bermakna? Jadi kalau kita mau mengerti Alkitab, secara tidak langsung ayat ini mengatakan, ya inilah, pelajarilah Amsal-amsal Salomo. Supaya kita tahu hikmat itu apa, tahu didikan itu apa, dan supaya kita bisa mengerti ketika kita mendengarkan kata-kata yang bermakna. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Amsal 1 ayat yang ketiga. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, jadi Amsal-amsal Salomo yang pertama itu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Yang kedua dibilang untuk menerima. Jadi ini suatu level lebih tinggi. Jadi bukan cuma mengetahui. Kadang orang mengetahui sesuatu, jadi baca Alkitab, oh saya tahu ini, itu. Tapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui hanya sekedar tahu, kalau menerima adalah masuk ke dalam hati dan siap untuk diterapkan. Jadi banyak orang mempelajari Alkitab, belum tentu hasil perenungannya itu betul-betul diterapkan. Nah, tapi kalau kita belajar Alkitab dan mendapatkan hikmat, khususnya melalui, Amsal-amsal Salomo, di sini dibilang tujuan dari Amsal Salomo adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, jadi kalau kita baca Amsal, kita bakal bisa harapannya ya, kalau menurut tujuan dari kitab Amsal, untuk menerima didikan tersebut. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau ditanya misalnya kepada saudara, ayat Alkitab apa yang paling cocok untuk orang muda? Tentu ada banyak ayat-ayat ya, tapi salah satu yang saya sering dengar kalau ditanya, ayat apa sih yang paling cocok untuk orang muda?" Khususnya orang muda yang betul-betul mau melayani. Nah, biasanya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, kita buka Alkitab kita, 1 Timotius 4 ayat 12.
1 Timotius, ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius ya. Jadi Timotius ini bisa dibilang, penerusnya Paulus dan waktu itu dia masih muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini ayat yang bagus untuk orang muda karena dibilang jangan selalu menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi kamu harus bisa menjadi teladan. Ini ayat yang bagus. Nah, tapi sekarang kalau kita tanyanya, kita ubah sedikit. Kan tadi kan ayat yang bagus untuk orang muda. Tapi kalau tanya, kitab apa sih yang paling cocok untuk orang muda? Nah, nggak banyak yang bisa langsung jawab. Nah, saya mau bilang bahwa kitab yang paling cocok untuk orang muda atau orang yang tidak berpengalaman adalah kitab Amsal. Karena kita balik lagi ke Amsal 1, kita balik ke Amsal 1 ayat 4. Jadi gunanya, Amsal itu ada 5 sebenarnya. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi untuk mengetahui hikmat pendidikan, yang berikutnya untuk menerima didikan. Nah, yang berikutnya lagi ini di ayat 4 ya. Jadi Amsal Salomo untuk apa? Saya baca ayat keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi secara eksplisit dikatakan bahwa Amsal Salomo atau kitab Amsal itu ditujukan kepada orang muda supaya menambah apa? Pengetahuan, ya, nambah kecerdikan. Jadi ini kitab yang sangat cocok untuk kita yang masih muda dan yang masih belum berpengalaman. Seperti itu. Nah, apakah hanya untuk orang muda saja? Tapi ternyata tidak begitu ya. Bukan cuma untuk orang muda aja. Kalau kita baca di ayat berikutnya, Amsal 1 ayat 5, di sini dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi, Amsal-Amsal Salomo atau kitab Amsal bukan saja ditujukan kepada orang muda, tapi juga ditujukan kepada orang yang sudah bijak. Jadi jangan merasa, "Oh, saya sudah bijak, saya sudah mengerti banyak hal. Saya nggak perlu lagi baca ini, itu." Amsal Salomo nggak usah. Nggak begitu ya, karena di sini dibilang Amsal Salomo pun juga untuk orang bijak. Orang bijak akan semakin bijak kalau baca Amsal. Jadi Amsal ini sebenarnya, bagus untuk semua usia ya. Nah, yang berikutnya, kadang kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu juga dipenuhi dengan perumpamaan dan nubuatan-nubuatan. Atau masuk juga apa, kata-kata Yesus ya. Yesus banyak, memulai perumpamaan. Nah, kita, baca, Injil Matius pasal 13 ayat 35. Matius pasal 13 itu sebenarnya banyak membahas tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus, khususnya perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, yang menarik kita baca Matius 13 ayat 35, karena di sini dikatakan apa? Matius pasal 13, kita buka Alkitab kita ya. Matius 13 ayatnya yang ke-35. Di sini ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Atau kita ulang dari ayat 34 ya. Semuanya itu, maksudnya perumpamaan-perumpamaan yang sudah disebutkan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi semua yang disampaikan oleh Yesus itu apa? Adalah perumpamaan dan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ini mengikuti apa? Ini saya mengutip dari Mazmur Asaf. Nah, ini ada di Mazmur 78 ayat 2. Tadi kan memang dibilang supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Nah, itu di mana sih? Ini sebenarnya mengutip dari Mazmur 78 ayat 2. Nah, coba kita sama-sama buka Mazmur pasal yang ke-78 ayat 2 ya. Jadi, Matius 13 itu sebenarnya mengutip dari sini. Mazmur 78 ayat 2 dikatakan, "Aku mau membuka mulut mengatakan amsal." Nah, menariknya, "Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala." Nah, jadi
Kalau di Matius itu kan pakai bahasa Yunani dalam bahasa aslinya, jadi disebutnya perumpamaan. Tapi sebenarnya bahasa aslinya kan dari Ibrani. Jadi sebenarnya adalah amsal. Jadi perkataan Yesus itu adalah amsal. Dan perkataan Yesus juga adalah teka-teki dari zaman purbakala. Ya, kata lainnya adalah apa sih? Teka-teki dari zaman purbakala, nubuatan gitu ya. Jadi kata-kata Yesus itu ternyata adalah terdiri dari amsal-amsal dan nubuatan-nubuatan. Nah, makanya dalam amsal atau dalam perumpamaan atau dalam nubuatan itu banyak kiasan. Karena dalam bahasa aslinya amsal itu juga bisa diartikan sebagai kiasan. Nah, itu perlu kebijaksanaan untuk memahami hal itu. Nah, karena itulah di sini dijelaskan di Amsal Salomo, kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai 6 ya. Karena dikatakan Amsal Salomo itu untuk apa? Ayat 6 ya, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi Amsal Salomo itu untuk mengerti amsal dan untuk mengerti teka-teki. Amsal dan teka-teki ini adalah kata yang sama, dua kata yang sama dari Mazmur 78 yang dikutip di Matius 13. Jadi secara tidak langsung, Amsal Salomo itu tujuannya juga untuk mengerti perkataan Yesus, untuk mengerti amsal dan ibarat, untuk mengerti nubuatan, teka-teki orang bijak. Nah, itu sebenarnya tujuan dari amsal yang paling terakhir. Nah, jadi, di sini dibilang hikmat diperlukan untuk memahami nubuatan-nubuatan ya. Ini saya nggak asal bilang, ini sebenarnya ada ayat-ayatnya juga. Misalnya kita buka Hosea 14 ayat 9. Jadi Hosea adalah salah satu nabi di Perjanjian Lama. Nah, ini kita buka Hosea pasal 4 ayat yang ke-9. Jadi setelah dia mengucapkan banyak, nubuatan, sorry bukan pasal 4, pasal 14 ya. Hosea pasal 14 ayat 9, jadi ini di akhir dari kitab Hosea, ayat 10 dalam bahasa Indonesia ya, maaf. "Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya." Jadi di sini dikatakan apa? Mesti orang yang bijaksana yang memahami semua nubuatan di dalam Hosea. Nah, ini bukan cuma Hosea, ternyata di kitab Daniel juga ada. Bisa kita buka Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Itu juga dibilang oleh Daniel bahwa untuk memahami nubuatan memerlukan hikmat. Nah, ini bukan cuma Daniel, Wahyu juga demikian. Misalnya di Wahyu pasal 17 ayat 9, dibilang yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Jadi ternyata nubuatan-nubuatan itu memerlukan hikmat. Nah, jadi kalau di Alkitab nanti kita banyak belajar tentang nubuatan, itu memerlukan hikmat yang menurut Amsal Salomo, Amsal 1 ayat 1 sampai 6, itu dikatakan, ya, bacalah Amsal Salomo supaya kamu bisa mengerti Amsal dan teka-teki orang bijak. Nah, yang terakhir dari Amsal, 1 ayat 1 sampai 7, itu ayat 7 tentang takut akan Tuhan. Nah, ini menarik ya, karena takut akan Tuhan itu adalah penutup dari banyak literatur hikmat. Apa itu literatur hikmat? Yaitu tulisan-tulisan yang isinya itu membahas tentang hikmat kebijaksanaan, cara berperilaku. Nah, itu menariknya di hampir setiap uraian atau tulisan hikmat di Alkitab, itu selalu ditutup dengan kata-kata sejenis tentang takut akan Tuhan. Misalnya di Ayub ya, Ayub 28 ayat 28. Ini salah satu uraian terakhir Ayub. Di situ dikatakan, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Jadi ada menyebut takut akan Tuhan di akhir dari uraian hikmat Ayub. Nah, jadi, literatur hikmat itu di Alkitab biasanya yang terkenal adalah Amsal, Khotbah, Ayub juga salah satunya, ada juga di Mazmur sebagian. Nah, apalagi misalnya Elihu. Nah, Elihu ini salah satu karakter di, kitab Ayub juga ya. Jadi setelah Ayub selesai berbicara dengan ketiga temannya, Elihu akhirnya sebagai orang muda memulai uraian dia juga. Dan yang menarik di akhir, uraiannya Elihu juga ditutup dengan atau ada ide tentang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan, "Itulah sebabnya ia ditakuti orang, setiap orang yang menganggapnya dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya." Ia ditakuti orang, ianya ini Tuhan ya maksudnya. Nah, ada siapa lagi? Misalnya di pendahuluan Amsal, nanti kita akan belajar tentang struktur dari kitab Amsal. Nah, tapi, itu nanti yang mungkin di video berikutnya. Nah, di Amsal 9, Amsal 1 ayat pasal 1, Amsal pasal 1 sampai 9, itu sebenarnya adalah satu bagian. Nah, jadi di bagian akhir itu kan di Amsal 9. Nah, di Amsal 9 ayat 10, itu dikatakan apa?
pemulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ditutup dengan takut akan Tuhan takut akan Tuhan. Nanti kita belajar juga tentang ucapan orang bijak. Juga ditutup dibilang, "Hai anakku, takutilah Tuhan." Nah, itu di Amsal 24 ayat 21 ya. Atau kalau yang terkenal juga misalnya di Amsal 31 ya, tentang, pujian kepada istri yang cakap. Ini banyak orang yang kalau mau mencari istri katanya, "Oh baca Amsal 31 ini kriteria tentang istri yang, baik." Nah itu di bagian akhir juga menyebut tentang apa, tentang takut akan Tuhan. Baca Amsal 31 ayat 30. Nah saya bacakan juga di sini ya. Amsal pasal 31 ayat 30. "Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Jadi setiap kali ada uraian tentang hikmat, perkataan-perkataan hikmat, hampir selalu bagian belakangnya itu adalah takut akan Tuhan. Atau pengkhotbah yang tadi saya udah bilang satu kitab hikmat di Alkitab itu adalah pengkhotbah, itu akhirnya dibilang di pengkhotbah 12 ayat 13, kita baca, kita buka ya pengkhotbah. Pengkhotbah itu tulis oleh Salomo ketika dia tua, dan banyak berbicara tentang, kesia-siaan dalam kehidupan. Tapi menariknya ditutup juga dengan takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Nah, ini yang menarik, kenapa? Karena di Amsal pasal 1 ayat ke-7 juga ditutup dengan takut akan Tuhan. Nah, kita kembali ke Amsal 1 ayat 7, dikatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Jadi setelah, Amsal mengatakan 5 tujuan utamanya untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan, untuk memberikan kepandaian pada orang muda, orang bijak supaya semakin bijak. Lalu yang kelima, untuk mengerti Amsal dan perkataan orang bijak, teka-teki orang bijak ya. Nah, nanti ditutup dengan apa? Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ini sangat penting untuk bisa mengerti tentang takut akan Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita membacanya dengan apa? Dengan hormat. Oh, ini tuh firman Tuhan. Nah, setiap takut akan Tuhan yang disebut dari 6 contoh di sini sebenarnya memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, nanti, di video-video kemudian kita akan banyak lebih membahas ucapan orang bijak ya, maksud takut akan Tuhan di situ itu apa. Nah, jadi ini sebenarnya, masih pendahuluan saja dari, Bible study kita dalam Alkitab kita pada saat ini. Jadi menunjukkan Amsal 1 ayat 1-7 itu betul-betul menunjukkan ya, guna dari kitab Amsal apa, dan ternyata semua itu berkaitan dengan bagaimana kita mendalami Alkitab. Nah, berikutnya nanti mungkin di video yang berikutnya saya akan membahas tentang struktur kitab Amsal. Tapi, untuk sementara ini, kita sudahi dulu, pendalaman Alkitab kita. Semoga berguna untuk kita semua. Salam damai, salam sejahtera. Terima kasih.